Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Calvin Dito Zakirafi dari absen 14. Saya Ahmad Jalaliddin Rumi dari absen 1. Saya Muhammad Altaf Asmara dari absen 20. Saya Aris dari absen 16. Saya Maiswara Arga dari absen 17. Saya Satria Agung Arif Priambodo dari absen 30. Oke, di sini kami Ikuti keseruan kami di The Javas Bank. Kita disuruh untuk registrasi pengunjung dulu sebelah sini. Halo teman-teman. Jadi sekarang kita sedang berada di gedung The Javas Bank. Gedung The Javas Bank ini terletak di Jalan Garuda nomor 1, Kecamatan Kerembangan, Surabaya, Jawa Timur. Dan dapat kita lihat di belakang kita ada beberapa cabang gedung dari The Javas Bank yang tidak hanya terletak di Surabaya. Di antaranya di Semarang, Surabaya, Padang, Makassar, Cirebon, dan lain-lain yang dapat kita lihat di sana. Dan di Batavia ini atau sekarang sudah berubah menjadi Jakarta, itu menjadi gedung kantor pusat. Nah, jadi gedung ini dulunya difungsikan sebagai Bank Indonesia yang berfungsi sebagai pembuatan dan pencetakan uang. Selain itu untuk pengedaran uang untuk masyarakat Indonesia. Nah, di zaman yang sekarang, gedung ini dijadikan menjadi museum uang atau namanya adalah Museum The Javas Bank. Hai teman-teman, jadi Museum The Javas Bank ini sendiri sudah pertama kali didirikan pada tahun 1828 yang berada di Batavia. Tapi kali ini kami berada di cabang yang ada di Surabaya. Sini gambarnya, yang sudah didirikan sejak tahun 1829, tepatnya pada tanggal 14 September 1829. Nah, The Javas Bank ini dulu pernah dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda dan digunakan banyak kalangan seperti mulai dari pejabat hingga pengusaha pada masa kolonial untuk kegiatan keuangan dan perbankan, teman-teman. tempat ini merupakan tempat yang penting karena tempat ini adalah menjadi sejarah saksi bisu perekonomian Hindia Belanda, yang dimana pada uang VOC tahun 1595 pertama kalinya kapal-kapal Belanda menginjak daratan di Indonesia yang dipimpin oleh dua tokoh, yaitu Cornelis dan Frederick Dortman, yang mendarat di Pelabuhan Banten, di mana mereka memberikan uang logam yang disebut uang batu atau uang bundar pada tahun, dan mereka mencetak sendiri guna memperjualbelikan rempah-rempah di daerah tersebut. Uang ini dibuat pada tahun 1601 atau 1602, yang dimana akhirnya pada tahun 1799 VOC bangkrut, yang dilanjutkan oleh uang The Javas Bank. Zaman berganti, penguasaan Belanda sebelumnya, The Javas Bank adalah instansi yang berperan aktif dalam hal moneter di Hindia Belanda setelah kejatuhan VOC. Mereka mulai ambil bagian pada tahun 1828 dengan mengedarkan satu seri biljet Javas Bank yang masih berupa uang yang diberi nama sebelah, tapi sudah semakin maju, dan setiap mata uang yang dikeluarkan sudah memiliki nomor seri dengan tulisan tangan, dan ini adalah salah satu contohnya. Nah, kali ini kita akan melihat ada apa saja di dalam Museum The Javas Bank. Di sini kita bisa melihat ada uang Bank Indonesia yang seri dewan, ini seri bunga. Dan ini semua adalah koleksi Bank Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya. Bisa dilihat di sini ada uang Bank Indonesia seri Dr. Sutomo, Penabuh Gamelan, seri Kebudayaan, seri Soeharto, seri Sudirman tahun 1968. Baik, untuk berikutnya di sini ada uang lokal dari saat zaman kerajaan. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada
VOC. Di sini ada uang di Javas Bank 100 golden, ada 200 golden dan 400 golden. Berikutnya, di sini ada uang ini yaitu dari uang 100 rupiah, 5 rupiah, dan golden. Yang dimana ini pada tahun 1748. Baik. Untuk berikutnya di sini ada mata uang ori sebagai alat perjuangan. Nah, di sini ada uang Bank Indonesia yang dicetak pertama kali. Di sini ada uang 2,5 rupiah yang dimana gambarnya adalah Presiden IR Soekarno, dan di sini juga ada uang yang memiliki gambar yaitu Dr. Sutomo. Baik, berikutnya. Ya teman-teman, di sini kita mau menjelajah lebih luas atau ingin mencari pengetahuan lebih luas kepadanya dengan Mbak siapa? Yesi. Yesi. Ya. Yesi, boleh kami beri pertanyaan? Boleh. Pada zaman dulu museum ini kan adalah bank. Apa saja kegiatan yang dilakukan di bank? Oke, jadi seperti bank pada umumnya ya. Ketika pada saat itu memang belum banyak bank konvensional seperti saat ini. Jadi di Javas Bank itu salah satu yang mempelopori bank modern di era Belanda gitu. Jadi tentunya ada proses transaksi nabung gitu ya, yang ditabung tentunya uang, kemudian emas dan juga perak gitu pada saat itu. Kemudian selain itu juga menjadi bank sentral. Bank sentral itu maksudnya adalah bank yang juga mencetak dan mengedarkan uang. Jadi pada saat itu mereka juga punya uang sendiri namanya uang gulden, itu uang pada saat era Belanda gitu. Kemudian yang pasti juga menjadi tempat untuk apa ya, istilahnya kayak tonggak perekonomian lah di Surabaya pada saat itu. Selanjutnya, siapakah yang meresmikan pendirian dari museum ini? Nah ini pertanyaannya mungkin nanti teman-teman bisa eksplor lebih jauh di katalog yang kita sediakan. Oke? Nah, apakah ada perawatan khusus dari koleksi-koleksi ini? Oke, jadi sebetulnya karena kita status yang belum museum ya, masih cagar budaya, untuk koleksi-koleksi yang kita pamerkan itu masih hard copy gitu, bukan yang asli. Jadi yang asli mungkin teman-teman bisa temukan dan belajar lebih jauh di Museum Bank Indonesia di Jakarta, di Kota Tua gitu ya. Jadi untuk mungkin sih kita hanya lebih banyak perawatan terkait interior dan eksterior gedung gitu ya, karena di sini yang mungkin banyak kita bisa jelaskan terkait sejarah gedungnya. Untuk sejarah numismatiknya koleksinya belum terlalu lengkap, lebih lengkap di Jakarta. Mungkin hanya terkait perawatan khususnya ya, mungkin terkait ini tiles atau tektal ya kalau orang Jawa bilangnya, lantainya ini ada obatnya sendiri gitu. Terus kemudian untuk interior lainnya gitu yang biasanya ada teman-teman kita yang membantu membersihkan, merawat dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengapa gedung ini masih dipertahankan hingga saat ini? Alasannya apa? Alasannya adalah mungkin sebagai apa ya, jadi Bank Indonesia itu ingin memberikan edukasi sebanyak-banyaknya kepada adik-adik, gitu, mahasiswa ataupun masyarakat umum terkait sejarah numismatik itu terkait uang ya, kemudian juga terkait sejarah perdagangan. Karena kan Bank Indonesia merupakan bank sentral ya. Kak, makasih ya Kak ya. Makasih. Hanya sekian wawancara dari Mbak Yesi. Apabila teman-teman ingin datang ke Javas Bank ini, silakan. Gratis. Ya, gratis tentunya. Sangat menarik. Ya, jam 8 sampai jam 4 sore. Selasa sampai Minggu ya. Sekian dari saya. Makasih.
ada beberapa foto-foto waktu dulu gedung ini, The Javas Bank ini masih digunakan. Ya sama seperti bank lainnya sih sepertinya. Cuma pada masa kuno masih menggunakan komputer kotak. Dan hanya bisa kita lihat sepertinya, tidak bisa mencetak uang kita. Tidak ada yang bisa dicoba teman-teman. Ya hanya seperti itu. Mesin clearing, mesin yang berfungsi sebagai clearing transaksi antara dua atau lebih bank berbeda.
Oke guys, oke teman-teman, sekarang kita berada di tempat ruang pusaka budaya Bali Indonesia. Di sini ada salah satu alat, yaitu alat pembuatan ruang. Dimana di sini saat pembuatan ruang itu gagal, maka di sinilah tempat penghancuran ruang. Dimana di sini ruang akan dimasukkan, terus jalan ke sini akan dihancurkan dan jadinya seperti ini teman-teman. Ruangnya hancur akan berbentuk seperti ini. Oke. Oke, sekian vlog hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Enjoy. Wassalamualaikum